Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mendengar orang mengatakan bahwa saudara adalah apa yang saudara makan? Jika itu benar, maka sebenarnya lebih benar lagi kalimat yang mengatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda katakan. Kata-kata kita mengungkapkan isi hati kita. Hal-hal apa yang ada di dalam hati kita itu terungkap melalui perkataan kita. Tampaknya kebanyakan orang tidak menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Jika mereka menyadarinya, maka mereka akan lebih berhati-hati tentang apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka mengatakannya. Kebanyakan orang berpikir bahwa tindakanlah yang mengungkapkan isi hati. Bahkan ada pepatah yang kita semua pernah dengar yang mengatakan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya tidak serta-merta tidak setuju dengan hal itu. Tetapi tampaknya Alkitab mengatakan bahwa perkataan itu berbicara dengan sendirinya, cukup keras. Dari curahan hati itulah mulut berbicara. Lidahlah yang membakar tubuh, bukan? Bukan apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang membuatnya najis, tetapi apa yang keluar darinya. Itulah perkataan. Jika kita ingin menilai karakter dan kondisi hati kita, jangan melihat tingkah laku kita. Kita sangat ahli dalam melihat tindakan kita dan kita mulai mengabaikan dan memaafkan, membenarkan perilaku buruk kita. Dan inilah pelajaran yang kita bisa petik dari Lukas 6 ayat 45 yang mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Pernahkah saudara mendengarkan apa yang keluar dari mulut saudara? Kata-kata saat kita berdoa, kata-kata saat berbicara, kata-kata yang kita ucapkan di telepon. Dengarkan diri kita sendiri sesekali. Ketika saudara berbicara dengan orang lain, apakah kita selalu mencoba mengalihkan pembicaraan kembali kepada fokus diri kita? Ketika saudara berbicara dengan orang lain, apakah percakapan kita itu berubah menjadi pembicaraan yang negatif tentang orang lain? Kalau seperti itu, maka itu sedang mengungkapkan hati kita yang penuh dengan gosip, fitnah, bahkan kebencian. Ketika saudara berbicara dengan orang lain, apakah kita mengeluh dan meratapi semua masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak kita miliki, hal-hal yang ingin kita beli? Apakah kita berbicara tentang bagaimana orang lain memiliki rumah lebih bagus, mobil lebih baru, pakaian yang bermerek? Kata-kata yang seperti itu akan mengungkapkan hati kita yang kurang dan tidak pernah puas. Atau misalnya ketika Bapak Ibu Saudara berbicara dengan orang lain, apakah kita berbicara dengan orang tentang hal-hal yang duniawi, tentang pekerjaan, berita lokal, rekreasi, dan jarang kita berbicara soal hal-hal yang rohani. Jika demikian, maka itu mengungkapkan hati kita tertuju pada hal-hal yang duniawi, bukan? Ketika saudara berbicara dengan orang lain, apakah saudara merendahkan mereka, melontarkan kata-kata pedas kepada mereka? Dan kadang-kadang itu bukanlah kata-kata itu sendiri, tetapi nada dari kata-kata itu. Kata-kata yang meremehkan seperti itu maka akan mengungkapkan hati yang penuh amarah dan dendam. Atau ketika Bapak Ibu Saudara sedang berbicara dengan orang lain, apakah perkataan yang kotor yang keluar? Komentar cabul, lelucon yang tidak sopan yang pernah keluar dari bibir kita. Itu mengungkapkan bahwa hati kita penuh dengan kenajisan dan nafsu. Dengarkan topik pembicaraan kita sepanjang hari, Bapak Ibu Saudara. Apakah kata-kata kita pernah berubah menjadi perkataan tentang Tuhan, tentang Alkitab, hal-hal yang rohani? Atau apakah kita hanya tertuju pada cuaca, olahraga, peristiwa terkini? Kita memang tidak perlu berbicara tentang Tuhan dan Alkitab sepanjang waktu. Tapi jika Tuhan dan firman Tuhan tidak pernah masuk dalam pembicaraan kita sehari-hari, sudah pasti hal itu tidak pernah ada di dalam hati kita, bukan? Mari kita belajar untuk bisa mengisi hati kita dengan firman Tuhan dan hal-hal yang kekal, dan kita belajar membuahkannya dalam perkataan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.